Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Laili Nugrohani Kodrunada NIM 12201993086 dari jurusan Teknik Ilmu Pengetahuan Sosial 5C. Di sini saya akan menerangkan tentang pola hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan atau Homo educandum. Filsafat pendidikan merupakan hasil pemikiran secara mendalam untuk mempelajari pendidikan. Dengan memiliki kemampuan pengetahuan yang benar, manusia berusaha menjaga dan mengembangkan kelangsungan hidupnya. Manusia berusaha mengamalkan ilmu pengetahuan dalam berperilaku sehari-hari. Hal ini menjadikan pengetahuan berubah menjadi moral, kemudian menjadi etika dalam kehidupan. Filsafat pendidikan juga dapat diartikan dengan nilai-nilai dan kewajiban-kewajiban filsafat yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas atau karakteristik suatu sistem pendidikan. Dengan demikian, berfilsafat harus memenuhi syarat-syarat berperilaku secara kritis, runtut atau sistematis, menyeluruh, tidak terbatas pada suatu aspek, dan mendalam atau mencari alasan terakhir, khususnya dalam bidang pendidikan. Pada hakikatnya, manusia itu adalah animal educable atau binatang yang dapat dididik, animal educandum atau binatang yang bisa dididik, dan Homo educandus atau makhluk yang dapat mendidik. Menurut Lagerfeld, seorang ahli pendidikan, yang mengatakan bahwa manusia sebagai animal educable artinya pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang dapat dididik. Di samping itu, manusia juga bisa disebut sebagai animal educandum, yang artinya manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang harus dididik, serta Homo educandus yang bermakna bahwa manusia merupakan makhluk yang bukan hanya harus dan dapat dididik, tetapi juga harus dapat mendidik. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik atau Homo educandum diimplementasikan pada kegiatan pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidik dan peserta didik. Manusia atau pendidik dan peserta didik adalah subjek pendidikan dan sekaligus sebagai objek pendidikan. Sebagai subjek pendidikan, manusia atau khususnya manusia dewasa bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan secara moral, kewajiban atas perkembangan pribadi anak-anak mereka. Generasi penerus manusia dewasa yang berfungsi sebagai makhluk bertanggung jawab untuk melakukan misi pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki manusia tempat pendidikan berlangsung. Sebagai objek pendidikan, manusia khususnya anak merupakan sasaran pembinaan dalam melaksanakan pendidikan, yang pada hakikatnya memiliki pribadi yang sama seperti manusia dewasa umum, namun karena kodratnya belum berkembang. Hakikat manusia berperilaku berkecenderungan untuk bertanggung jawab dan membentuk nilai keadilan, adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap lingkungan sekitar. Karena tanpa kepribadiannya, seorang manusia tidak mungkin bisa memerankan dalam arti fungsi sebagai manusia. Tanpa sesama manusia lainnya, seseorang manusia tidak mungkin mampu berada dan melangsungkan kehidupannya. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor dari dalam dirinya dan faktor dari luar. Faktor dari dalam meliputi semua potensi yang dibawa sejak lahir. Potensi ini tetap terpendam apabila tidak dikembangkan melalui pendidikan. Ini pun juga tergantung dari kemauan manusia sendiri. Jadi, pendidikan fungsinya untuk mengakulturasikan potensi-potensi tersebut. Sedangkan faktor dari luar yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia yaitu lingkungan alam. Pada inti persoalan pendidikan adalah persoalan yang lingkupnya seluas persoalan kehidupan manusia itu sendiri. Masalah pendidikan secara kodrati melekat dalam diri manusia, secara langsung atau tidak. Setiap kegiatan hidup manusia selalu mengandung arti dan fungsi pendidikan.
Dengan demikian, antara manusia dan pendidikan terjalin hubungan kualitas karena manusia dan pendidikan saling berkaitan dan menjadi manusia yang manusiawi. Proses pendidikan merupakan interaksi pluralitas antara manusia, dengan lingkungan alamiah, sosial, dan kultural akan sangat ditentukan oleh aspek manusianya. Kedudukan manusia sebagai subjek dalam masyarakat dan di dalam semesta ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan amanat untuk membina dan mengembangkan manusia sesama. Selanjutnya, pendidikan berfungsi membantu perkembangan manusia menuju ke arah yang secara normatif lebih baik. Hal ini tidak mungkin tercapai tanpa mengetahui hakikat manusia. Pendidikan yang didasarkan atas pemahaman yang keliru mengenai hakikat manusia akan berakibat fatal. Di dalam pendidikan terjadi proses interaksi belajar mengajar antara murid dan guru untuk mendapatkan transfer kognitif, psikomotorik, dan afektif. Manusia yang secara utuh adalah manusia yang seimbang antar berbagai segi, yaitu segi individu, sosial, jasmani, dan rohani, serta dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungan, dan manusia dengan Tuhan, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan, yaitu 1. Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. 2. Manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus, memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pendidikan. Ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia tidak akan berperilaku seperti manusia yang lainnya apabila tidak hidup bersamaan dengan manusia lainnya, ataupun manusia tidak dapat hidup dengan baik apabila tidak ada interaksi dengan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antar manusia sebagai insan pendidikan atau homo educandum, yaitu antar manusia dan pendidikan, terjalin hubungan yang kualitas karena manusia pendidikan mutlak ada, dan karena pendidikan manusia semakin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arisul Muzaki, mahasiswa Tadris IPS kelas 5C, nomor absen 29 dengan NIM 12209193129. Di sini saya dari kelompok 2 akan menerangkan materi tentang prinsip-prinsip manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik. Setelah kelahirannya, manusia tidak dengan sendirinya mampu menjadi manusia. Untuk menjadi manusia, ia perlu dididik dan mendidik diri. Ada 3 prinsip antropologis yang mendasari perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik diri, yaitu 1. Prinsip historitas, prinsip idealitas, dan prinsip faktual. 1. Prinsip historitas menunjukkan bahwa eksistensi manusia saat ini terpaut pada masa lalunya, sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Ia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Ia memang lahir sebagai manusia tetapi belum selesai mewujudkan diri sebagai manusia. Yang kedua adalah prinsip idealitas. Idealnya manusia mampu memenuhi sebagai kebutuhannya secara wajar, hidup sehat, mampu mengendalikan insting dan hawa nafsunya, serta mampu mewujudkan sebagai potensinya secara optimal, bebas, bertanggung jawab, serta mampu mewujudkan peran individualnya.
mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu prinsip faktual, merupakan pengetahuan yang harus dimiliki peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan sesuatu disiplin ilmu atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya yang berkaitan dengan pernyataan yang benar karena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Zakiatul Fitria dengan nomor NIM 12209193094. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Memahami Makna Pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan atau ajaran pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan itu mempunyai arti proses pengubahan dari perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, latihan, proses peluasan, dan cara mendidik. Secara substansial, pendidikan merupakan kebutuhan asasi secara khusus yang hanya dapat dilakukan oleh manusia. Makhluk selain manusia tidak memiliki potensi untuk dikembangkan atau dididik. Manusia satu-satunya makhluk yang mempunyai potensi insaniah berupa fitrah. Nah, fitrah ini selanjutnya dilatih dan dikembangkan secara terus-menerus agar mencapai titik tertinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki potensi yang tidak lain adalah fitrah itu sendiri. Setiap manusia memiliki fitrah yang secara potensial berada pada diri setiap manusia itu sendiri, untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan dalam usaha-usaha pendidikan. Fitrah sebagai potensi akan nilai-nilai kesucian. Ia tidak memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan menjadi suatu wahana untuk mengembangkan potensi fitrah, sehingga setiap potensi fitrah insania dapat dimunculkan. Setiap potensi fitrah insania dapat diwujudkan untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya, jika manusia itu memiliki potensi, maka potensi manusia itu adalah fitrah. Setiap manusia memiliki fitrah yang secara potensial berada pada diri setiap insan untuk dibina dan dikembangkan dalam pendidikan. Fitrah sebagai potensi akan nilai-nilai kesucian tidak akan memiliki makna apapun bila tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan sebagai usaha-usaha untuk mengembangkan potensi fitrah. Tugas mengembangkan dan membina itu adalah tugas pendidikan. Itu juga dengan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan satu bidang yang menjadi tanggung jawab negara. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sudah dijelaskan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut secara hierarkis dituangkan ke dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif mengembangkan potensi dirinya untuk pengendalian diri.
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Beliau juga menjelaskan bahwa pendidikan harus mengutamakan aspek-aspek. Nah, aspek-aspeknya yang pertama, segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Kodratnya, keadaan itu tersimpan dalam adat istiadat setiap rakyat yang oleh karenanya bergolong-golong merupakan kesatuan dengan sifat peri kehidupan sendiri-sendiri. Sifat-sifat mana terjadi dari bercampurnya semua usaha dan daya upaya untuk mencapai hidup tertib damai. Nah, lanjut, adat istiadat sebagai sifat peri kehidupan atau sifat percampuran usaha dan daya upaya akan hidup tertib damai itu tiada luput dari pengaruh zaman dan tempat. Oleh karena itu, tidak tetap dan senantiasa berubah-ubah. Lanjut, akan mengetahui garis hidup yang tetap dari sesuatu bangsa, perlulah kita mempelajari zaman yang telah lalu. Pengaruh baru diperoleh karena bercampur gaulnya bangsa yang satu dengan yang lain. Percampuran mana sekarang ini mudah sekali terjadi disebabkan adanya hubungan modern. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Nah, hakikat dari pendidikan ini adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Sedangkan subjek, objek, dan sasaran dari pendidikan ini adalah manusia. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan ini adalah sebuah kebutuhan yang primer atau kebutuhan pokok. Nah, menurut Herbert Spencer, bahwa pendidikan adalah mempersiapkan manusia untuk hidup yang lebih sempurna. Nah, kehidupan manusia yang harus berinteraksi dengan orang lain, harus bersosialisasi dengan orang lain, ini akan membuat banyak pengalaman yang akan dialami oleh si manusia tersebut, sehingga hidup manusia tersebut jadi lebih berwarna dan juga akan mengalami peradaban. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa manusia ini mampu mengalami perubahan, mampu mengembangkan dirinya, yaitu dengan melalui pendidikan. Nah, karena itu sejarah pendidikan ini sama tuanya dengan kehidupan manusia di bumi, dengan kehadiran manusia di bumi. Nah, manusia dalam mengembangkan dirinya ini tidak hanya sampai batas waktu tertentu saja, tetapi manusia dalam mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya, ini sampai titik tertinggi, yaitu manusia paripurna atau yang disebut dengan insan kamil. Nah, untuk mencapai titik tertinggi tersebut, perlu melalui upaya-upaya yang sistematis dan juga melalui konsep yang jelas. Nah, upaya dan konsep tersebut ini adalah pendidikan. Karena itu, pendidikan menjadi pusat dari semua upaya dalam membangun manusia paripurna. Dan menjadikan pendidikan ini sebagai titik pijak dan strategi utama untuk membiasakan manusia sehingga potensi bakat dan kemampuan yang dimilikinya ini bisa menjadi lebih sempurna. Nah, dari hal tersebut menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan agar menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan juga menjadi lebih sempurna. Di dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, dari firman Allah tersebut menggambarkan bahwa keadaan manusia
itu dari awal memang belum mengetahui apa-apa. Nah, dengan berkembang, dengan adanya perkembangan, dengan belajar dari mendengar, dengan melihat, mengalami apa yang sudah dia lalui, dan juga menggunakan kekuatan akal, pikiran, dan hati, kemudian manusia tersebut akan menjadi paham dan juga lebih mengerti. Nah, pendidikan ini menjadikan semua potensi manusia bisa berkembang dengan lebih baik. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan ini merupakan kebutuhan asasi dari setiap insan manusia, sehingga mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungannya. Nah, dalam konteks ini, pendidikan ini melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan, entah itu dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Nah, firman Allah dalam surah An-Nahl di atas tadi menegaskan pandangan Islam tentang pendidikan ini berbeda dengan teori-teori yang muncul sesudahnya, yaitu nativisme, empirisme, dan juga konvergensi. Nah, nativisme ini berpandangan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor hereditas. Sedangkan empirisme berpendapat bahwa manusia ini lahir seperti kertas putih yang kosong. Dan pembawaan tidak berpengaruh terhadap seseorang. Tetapi yang memberi pengaruh adalah lingkungan di mana anak tersebut bertumbuh, anak tersebut berkembang dan juga tumbuh. Sedangkan teori konvergensi memadukan dua aliran sebelumnya, bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh hereditas dan juga lingkungannya. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pendidikan merupakan anasir penting dalam kehidupan manusia yang secara substansial mempengaruhi seluruh kehidupannya. Jadi dapat ditegaskan bahwa dinamika kehidupan manusia adalah buah dari proses pendidikan yang terjadi secara semesta dan saling berkontribusi di antara sesama umat manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena dengan adanya pendidikan ini bisa menjadikan manusia tersebut menjadi lebih baik dan juga lebih sempurna. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada materi yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup maupun di e-learning yang sudah disiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.